Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Jadi eh, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, cara input data di Simata ya. Domain untuk Simata itu adalah ini ya, simata.madiuncap.go.id. Silahkan diakses. Eh, Sebelumnya Simata itu adalah sistem informasi manajemen data aset ya, yang terintegrasi dengan data Simda BMD ya. Jadi data yang ada di Simata ini adalah data data dasarnya dari data yang sudah diinput di Simda BMD. Jadi Simata melengkapi data yang sudah ada di Simda BMD dan mengonlinekannya agar bisa diakses dari mana saja ya, oleh siapa aja, kapan saja ya. Tinggal eh, device kita harus terkoneksi internet, perangkat kita, kemudian buka browser dan ketikkan domain domainnya Simata, simata.madiuncap.go.id. Tampilan pertama kan seperti ini, tampilan dashboardnya ya. Dari mulai total aset sampai petunjuk penggunaan. Kemudian kalau kita klik lainnya, ini ada 3 submenu: dokumentasi sistem, aset belum masuk neraca, dan temuan BPK. Nah, sebagai bendahara pengurus barang, yang perlu kita lakukan adalah login ke aplikasi Simata ya. Di halaman dashboard ini tidak ada tombol login. Tombol login itu adanya di halaman di dalam ini ya, dalam menu-menu ini ya. Saya biasanya mengakses halaman aset per unit SKPD. Nah, akan tampil di bagian atas ini akan ada menu-menu ya. Di sini ini kebetulan saya sudah login ya. Kalau sudah login, tampilannya ada menu user dan logout. Ini kalau mau kita logout dari sistem. Kalau mau login itu ada menu login dan ketika diklik nanti akan tampil halamannya seperti ini ya. Tinggal dimasukkan username-nya apa. Secara umum username-nya dibuat sama dengan Simda BMD ya. Kalau ada kesulitan silahkan konfirmasi ke tim aset ya, username dan passwordnya apa ya. Kemudian masukkan username, password, dan ini ada captcha perlu dicentang. Setelah login tampilannya akan seperti ini. Nah, saya sudah login sebagai Dinas Kominfo ya. Nanti kalau mau melakukan edit password bisa dilakukan di ini, di menu ini ya, di tanda tombol gerigi ini ada edit profil atau my account, ada logout juga. Jadi kalau mau passwordnya diganti silahkan diakses halaman ini. Selanjutnya kita membuka halaman daftar aset sesuai dinas yang sudah kita login ya, sesuai dinas masing-masing. Klik tombol warna biru ini, data barang milik daerah dinas yang bersangkutan ya. Tampilannya akan seperti ini, menampilkan data barang milik daerah per UPB SKPD ya. UPB itu unit pengelola barang Dinas Kominfo dengan jenis aset mulai dari tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan, jaringan irigasi, dan aset tetap. Yang terakhir itu konstruksi dalam pengerjaan ya. Jadi ada 6 jenis aset. Ini akan ada grafik ya. Ini peralatan dan mesin Dinas Kominfo nilainya sekian ya. Kemudian yang bawah ini yang warna biru, gedung dan bangunan nilai sekian. Dan kemudian ada aset tanah nilainya sekian. Di bawahnya ini ada tabelnya ya.
sesuai jenis asetnya, total dari unit pengelola barangnya sekian dengan jumlahnya sekian, nilai totalnya sekian. Nah, kemudian sebagai contoh kita mau masukkan data tanah ya. Jadi si mata ini hanya melengkapi data dari Simda BMD. Kita tidak perlu melakukan input semuanya dari awal, hanya melengkapi ya, foto aset, lokasi aset, sejarah aset gitu. Contoh kita mau input data tanah ya, klik detail di sini, akan muncul, akan diarahkan ke halaman daftar aset tanah dari unit pengelola barang Dinas Kominfo dan Informatika ya. Berhubung ini cuma ada satu aset tanah, ya, tampil juga satu ya. Di sini ada tombol map, ada detail. Kalau kita klik map, ini akan mengarah ke lokasi mapnya. Berhubung ini mapnya belum disetting, ini koordinatnya adalah koordinat longitudenya 0, latitudenya 0. Jadi ini kalau kita zoom out, ini lokasinya di samudra ya, samudra India kayaknya. Nah, tuh dekatnya Afrika. Ini koordinat 0,0. Nah, kita mau menambahkan data aset tanah ini. Kita klik detail lagi, akan diarahkan ke halaman detail aset yang bersangkutan. Jadi nama asetnya ini tanah, peruntukannya untuk kantor dinas ya, keterangannya mutasi. Nah, ini ada map defaultnya ini ke alun-alun ya, ke pusat pemerintahan. Kemudian ada sejarahnya, karena ini masih kosong, jadi data dari mulai kode UPB sampai dengan keterangan ini, asal usul harga dan keterangan ini adalah data dari Simda BMD. Nah, yang perlu kita isi adalah mulai dari ini koordinat map sampai ke bawah ya, sampai status informasi aset. Nah, kalau kita login sebagai bendahara, itu akan ada tombol aksi edit post ya, akan ada tombol edit post. Sedangkan untuk user umum itu nggak ada, tombol edit postnya nggak ada. Nah, kita tinggal klik edit post. Nah, kita tinggal sesuaikan map ini ya, ini mapnya arahnya kita zoom out aja. Yang pertama kita set perlu mapnya dulu ya. Jadi untuk informasi, tambahan informasi, map lokasi koordinat itu hanya untuk 4 jenis aset ya, jenis aset tanah, gedung dan bangunan, terus jalan irigasi, dan satu lagi konstruksi dalam bangunan dalam konstruksi. Kita tinggal arahkan saja lokasi kantornya ada di mana ya. Misal kita sudah ketemu ya. Sebagai contoh mungkin di sampingnya ya, di sini ya mungkin. Ini gedung ini adalah gedung kantor dinas Kominfo seumpama seperti itu ya. Kita tinggal klik ini add marker, kita arahkan ke gedung terkait. Nah, kita tambahkan lagi lokasi apa, peta tanahnya ya. Seumpama peta tanahnya mulai dari sini, kita tinggal arahkan kursornya ke sini, sini, sini. Nah, ini sudah tersimpan seperti ini. Jadi untuk
koordinasi map sudah terisi otomatis ya, koordinat latitude dan longitude sudah terisi, poligon dan shape sudah terisi juga otomatis ketika kita menambahkan lokasi di map tadi. Selanjutnya ada sejarah ya, ini sejarah aset. Silakan diisi asetnya itu dapat dari mana. Kemudian ada kronologi aset. Kronologi aset adalah dokumen kronologi ya. Jadi kalau ada dokumen perpindah tanganan bisa diupload di sini dari aset yang bersangkutan. Dokumen-dokumen tinggal di add media, kita upload filenya, kita tambahkan di kronologi. Nah, di bawah ada foto aset ya, foto bangunannya kita foto, kemudian kita upload juga, silahkan di upload, add media kemudian di upload. Terus untuk video, kalau ada video terkait aset tersebut bisa juga ditambahkan di sini ya. Sebaiknya untuk video diuploadnya di YouTube saja, di YouTube diupload di YouTube, kemudian link videonya bisa di embed di sini ya. Kalau mau embed, ini ada visual atau teksnya. Kalau embed kode dari YouTube itu kita pastikan di sini ya. Contoh, kita buka YouTube, cara embednya seperti ini ya. Satu video aja, mungkin ini ya. Kita pause dulu. Yang kita perlu tambahkan itu di share, kemudian embed. Nah ini kode ini kita copy, kemudian ini ya pilih yang teks ya, kemudian kita paste di sini. Nah, kalau kita lihat visual, dia akan ngerender ya, jadi video. Kalau kita teks, itu isinya kode. Ya. Sekali lagi, kita klik share di YouTube, kemudian pilih embed. Nah ini kodenya kita copy, kita pastekan di tab teks ya, bukan visual, yang di teks. Nanti ketika kita klik ke visual, kodenya akan di-render jadi video. Nah, selanjutnya ada kolom disewakan atau tidak ya. Silahkan diisi kalau aset ini disewakan, telah disewakan, atau aset ini belum disewakan dan mau disewakan. Klik dipilih yang potensi akan disewakan. Nanti ini akan tampil di halaman aset telah disewakan atau potensi aset yang akan disewakan. Nilai sewanya berapa dalam 1 tahun, kemudian potensi penggunaan aset itu bisa dipakai untuk apa saja, silakan ditambahkan di sini. Nama penyewanya kalau yang telah disewakan ya, kalau telah disewakan nama penyewanya itu siapa, alat penyewanya siapa, waktu awal sewa dan waktu akhir sewa. Selanjutnya keterangan penggunaan aset yang disewakan ya. Ini kalau asetnya sudah disewakan untuk apa ya, kita masukkan di sini. Selanjutnya ini ada aset perlu tidak lanjut ya. Ini silahkan diisi, dicentang ya kalau asetnya ini perlu ditindaklanjuti ya. Mungkin ada perlu perpanjangan sertifikat atau yang lain-lain, itu kita masukkan keterangan tindak lanjutnya di sini. Kemudian statusnya kita bikin untuk publik, masyarakat umum bisa mengakses detail aset ini atau tidak. Kita bikin rahasia. Kalau dibikin rahasia, di halaman daftar aset ketika diklik detail nanti akan ada peringatan ya, privasi. Masyarakat umum yang tidak login ke sistem Simata tidak bisa mengakses detail aset ini. Kemudian kita klik simpan, nanti datanya akan tersimpan.
Nah, itu cara input di Simata ya. Jadi nanti kalau sudah di input, tinggal nanti kalau sudah berhasil disimpan, kita kembali, kita cek hasilnya ya. Cek hasilnya. Nah, ini di halaman detail aset ini kan nggak bisa diedit. Harusnya sudah tersetting ya lokasinya di mana. Terus untuk kronologi foto video juga sudah ada isinya. Kalau kita pengen melihat daftar asetnya per UPB, kita bisa klik di sini ya. Jadi kita tidak perlu mengulang dari awal. Klik Dinas Komunikasi dan Informasi. Nah, ini ada daftar tanahnya. Kalau kita ingin melihat lagi halaman yang daftar total per jenis aset, klik yang ini. Ups, ada error ya. Oh, ini ada bug nih. Ya, ini Simatanya versi pertama ya, 1.0.0. Nanti akan kami update terus, kami sesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi nanti kalau mapnya sudah dipasang akan muncul di sini ya, muncul map-mapnya. Contoh kita cek di bagian peta sini, tampilannya akan seperti ini ya. Kita zoom out. Nah, ini ada beberapa aset yang sudah ditambahkan. Di halaman peta ini kita bisa cek map, dia akan diarahkan ke aset yang bersangkutan. Untuk yang ini namanya sekretariat dewan, ini gedung dan bangunannya. Oke. Sementara seperti itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.